Jadinya yang ini 5 kali 1 kan 5. 2 kali 3, 6. 5 dengan 6 gimana hubungannya? Lebih kecil kan? Makanya jawabannya lebih kecil. Kayak gitu. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ardimatika. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan melanjutkan ya materi kita sebelumnya tentang pecahan ya. Barangkali adik-adik yang baru bergabung di channel ini boleh ditonton dulu videonya, ada di deskripsi atau bisa klik ini ya yang di atas ini. Oke. Nah, jika sudah sekarang kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang membandingkan pecahan. Oke. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya seperti apa, buat adik-adik yang baru gabung dengan channel Ardimatika atau adik-adik yang sudah nonton tapi belum subscribe, ya di subscribe dulu ya. Tekan tombol warna merah yang ada di bawah video ini, kemudian dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari Ardimatika. Jika sudah, langsung saja kita bahas materinya seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan belajar membandingkan dua pecahan ya. Apa sih membandingkan gitu kan? Ya, namanya membandingkan berarti kita menentukan tanda perbandingan. Tanda perbandingan apa? Tanda perbandingan berarti lebih besar, lebih kecil gitu ya. Tanda perbandingan itu berarti kalau nggak lebih besar, bentar pakai warna putih ya. Nah, kalau perbandingan itu kalau bukan lebih besar, berarti lebih kecil gitu ya. Kalau bukan lebih besar, berarti lebih kecil, atau ini ya, besar sama atau kecil sama. Gitu, ya. Tentu adik-adik sudah nggak asing kan dengan tanda-tanda ini. Ini udah ditemukan juga waktu SD ya. Jadi ini tandanya lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, seperti itu. Nah, ketika kita membandingkan dua pecahan, berarti kita menentukan apakah suatu pecahan itu lebih besarkah atau lebih kecilkah dari pecahan yang lain, seperti itu ya. Contoh misalnya, ini contoh ya. Contoh misalnya kita diminta untuk membandingkan ini 1/2 dengan 3/4. Nah, tanda apa yang tepat di sini ya? 1/2. Bentar, kita dengan contoh yang mudah dulu ya. Contoh yang mudah dulu, misalnya 1/4 dengan 3/4 ya. Nah, ketika kita diminta untuk membandingkan, bandingkanlah 1/4 dengan 3/4. Artinya kita apakah 1/4 ini lebih kecilkah atau lebih besarkah dari 3/4, seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya mudah aja. Kan adik-adik udah paham kan bahwa arti pecahan itu apa. Jadi kalau saya punya 1/4 ini ya, 1/4 ini artinya apa? Mengambil satu ya kan, mengambil satu bagian dari totalnya 4 keseluruhan kan gitu. Sedangkan ini 3/4 berarti ngambil 3 ya, ngambil 3 dari 4 ya. Sekarang lebih besar mana? 1 dari 4 atau 3 dari 4? Ya tentu saja yang lebih besar 3 dari 4 kan. Berarti kalau begitu ngambil 1 dari 4 itu lebih kecil dari ngambil 3 dari 4. Seperti itu. Gampang ya? Lagi misalnya apa ya? Misalnya 3/5 deh, atau 4/5 ya. 4/5 dengan 1/5 atau 2/5. 2/5. Nah, mana lebih besar, mana lebih kecil? Ya, bayangkan ngambil 4, ini kan artinya 4/5, berarti ngambil 4 dari 5 gitu ya. Ada 5 secara keseluruhan, kemudian kita ambil 4. Sedangkan yang lain ada 5 dari keseluruhan, ngambilnya cuma 2. Yang mana yang lebih banyak? Tentu yang ngambil 4 dong, lebih banyak ya. Berarti kalau begitu 4 dari 5 itu lebih besar dari 2 dari 5. Seperti itu. Bisa ya? Coba lagi. Misalnya 3/7 gitu kan. 3/7 dengan 4/7. Ayo. Mana ayo? Coba. Lebih besar atau lebih kecil nih? Nah,
Ya bayangkan lagi, ini kan ngambil 3, ya kan? Ngambil 3 dari 7, ya. Ngambil 3 dari 7, sedangkan yang lain ngambilnya 4 dari 7. Yang mana dong lebih banyak? Yang satunya ngambil 3, yang satunya ngambil 4. Ya tentu yang banyak ngambil 4 kan? Berarti kalau begitu yang ngambil 3 dari 7 ini lebih kecil dari 4/7. Seperti itu. Gampang kan? Nah, coba sekarang kalian lihat nih, ya. Ini ternyata 1/4 lebih kecil dari 3/4. Kemudian 4/5 lebih besar dari 2/5, ya. Kemudian 3/7 lebih kecil dari 4/7. Apa yang adik-adik bisa lihat dari sini? Ayo. Nah, coba. Ini kan sama-sama ya, 1/4 dengan 3/4. Penyebutnya sama ya, penyebutnya sama-sama 4. Kemudian pembilangnya 1, kemudian 3, ya kan? Nah, ternyata yang pembilangnya lebih kecil itu lebih kecil nilainya daripada yang pembilangnya lebih besar, ya. Jadi kalau begitu apa? Perhatikan juga nih. Ini 4/5 dengan 2/5. Nah, 4 lebih besar dari 2. Jadinya 4/5 lebih besar dari 2/5. Ya. Kemudian ini juga nih. 3 lebih kecil dari 4. Jadinya 3/7 lebih kecil dari 4/7. Oke? Ada bayangan ya? Nah, kalau begitu apa artinya? Jika penyebutnya sudah sama, nih catat ya. Jika penyebutnya sudah sama, ya, maka untuk membandingkan pecahan cukup membandingkan pembilangnya saja. Jadi kalau pembilangnya lebih besar, maka pasti pecahan itu lebih besar. Kalau pembilangnya lebih kecil, maka pecahan itu lebih kecil. Seperti itu. Bisa ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Ini kan udah sama nih ya. Contoh contohnya apa ya, 1/2 dengan 3/4. Nah, ini kan beda ya kan, beda penyebutnya, satunya 2, penyebutnya yang satunya lagi itu 4. Gimana dong caranya? Nah, caranya sama dengan ini, jadi kita harus upayakan samakan penyebutnya dulu adik-adik ya. Bisa ya? Tentu di SD udah sering kan menyamakan penyebut suatu pecahan. Caranya gimana? Ya biasanya dijadiin KPK-nya kan, atau kelipatan persekutuan terkecil. Oke? Atau ya paling mudahnya sebenarnya kali aja. Nih, boleh nih 2 kali 4 gitu 8. Nanti jadiin per 8 penyebutnya seperti itu. Bisa nggak? Ayo coba ya. Kalau mau kita kalikan aja yang mudah ya. Atau kalau mau cari KPK juga boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita kalikan, coba yang penyebutnya kita kalikan, jadinya 2 kali 4, 8 kan. Jadinya kita jadikan per 8 nih. Yang 1/2 ini kita jadikan per 8, kemudian yang ini juga jadikan per 8. Ya. Nah, sekarang kalau 2 ini, si 2 ini dia menjadi 8, itu gimana? Dikali 4 kan? 2 ini dikali 4 agar menjadi 8. Maka yang di atasnya juga harus dikali 4. Jadi kalau yang di bawahnya dikali 4, maka yang di atasnya juga dikali 4. Oke? Jadi 2 agar jadi 8 itu harus dikali 4. Maka yang di atasnya kali 4 juga. 1 kali 4 berapa? 4. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini 3/4 jadiin per 8. Nah, si 4 ini agar jadi 8 gimana? Si 4 ini agar jadi 8 ya harus kali 2 kan? Yang 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kalau di bawahnya kali 2, maka atasnya pun harus kita kali 2. Jadi, yang 4-nya kali 2, yang atasnya juga kali 2, yaitu 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Gitu. Nah, sekarang udah sama penyebutnya kan. Yang satunya per 8, yang satunya juga per 8. Kalau sudah sama, ya tinggal bandingkan pembilangnya. 4 sama 6 besaran mana? Besar 6. Berarti 4 lebih kecil dari 6, maka tandanya lebih kecil. Seperti itu. Apa kan? Oke, lagi coba. Misalnya 2/3 dengan 3/5. Nah, ayo. Berapa? Gimana? Mana lebih kecil, mana lebih besar? Nah, caranya kalikan aja mudahnya kan.
kalikan. Ayo, 3 kali 5 apa? 3 kali 5, 15 ya. Jadi jadiin ini per 15, yang ini juga jadiin per 15. Seperti itu. Ya. Nah, 3 ini kan per 3 nih tadi ya. Penyebutnya tadinya 3. Sekarang kita mau jadikan 15. Nah, 3 dikali berapa supaya jadi 15? Kan gitu. Ya. 3 dikali berapa supaya jadi 15? Dikali 5 kan? 3 kali 5 kan 15. Ya kalau begitu yang di bawahnya ini kali 5, maka yang atasnya juga harus kali 5. Oke? Jadi 3 kali 5 di atasnya yaitu 2 kali 5 juga. 2 kali 5 berapa? 10. Gitu. Ya. Kemudian yang ini 3 per 5. 5-nya ini agar jadi 15 gimanain? Dikali 3 kan? Ya, berarti kalau begitu yang di bawahnya ini kita kalikan dengan 3, maka yang di atasnya juga harus dikalikan dengan 3. Berarti kalau begitu, yang ini 5 kali 3, 15, yang 3 kali 3 jadi 9. Nah sekarang penyebutnya udah sama-sama per 15 ya kan, sama-sama per 15. Kalau begitu tinggal bandingkan pembilangnya. Bandingkan 10 dengan 9. 10 dengan 9 besaran mana? 10 kan? Berarti kalau begitu 10 lebih besar dari 9. Itu gampang ya. Lagi, ayo apa lagi? Misalnya 1/2 atau gini. 1/2 dengan 3 per 5 deh. Nah, ayo coba dulu. Bisa di pause dulu videonya, kemudian nanti dilanjutkan. Nah, jika sudah, ayo sekarang yang ini 1/2 dengan 3 per 5, ya mudahnya dikalikan aja penyebutnya gitu kan. Jadi ya 2 dikali 5, 10 kan. Nah berarti ini jadi per 10. Yang ini jadi per 10. Nah kemudian per 10 ini. Nah ini yang 2 ini biar jadi 10 gimana? Ya kalikan 5 kan. Nah kalau di bawahnya dikalikan 5, maka di atasnya juga dikali 5. Jadi ini 1 dikali 5 sama dengan 5 gitu ya. Kemudian yang ini 5 jadi 10, berarti harus kali 2 kan. Yang bawahnya kali 2, maka atasnya juga kali 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang tinggal bandingkan pembilangnya 5 dengan 6 ya. 5 kecil atau besar dari 6? Kecil kan. Berarti kalau begitu 5 per 10 lebih kecil dari 6. Maka tandanya ini lebih kecil. Ini lupa nih tadi ya. Ini juga ini kan lebih kecil, berarti ini lebih kecil. Ini juga ini lebih besar, maka ini juga lebih besar. Gitu. Gampang kan? Nah, gampang ya. Nah, sekarang gimana? Agak lama nggak gitu? Nah, caranya ya bisa caranya lebih cepat ya, lebih cepat untuk membandingkan pecahan ini ya. Kalau penyebutnya nggak sama. Contoh ya, kita ambil lagi contohnya, misalnya ini. Kita membandingkan ini lagi ya, 1/2 dengan 3 per 4. Ini 1/2 dengan 3 per 4. Nah caranya adik-adik cukup kali silang aja ya. Kali silang. Jadi si 4 kali dengan 1, kemudian 2 dikali dengan 3. Tuh ya. Jadi si 4 ini kali dengan 1, 2 dikali dengan 3. Ini kali silang ya. Ini kali silang kayak gini. Jadi si 4 dengan 1, 2 dengan 3. Oke? Nah sekarang 4 kali 1 berapa? 4 ya. Kemudian 2 kali 3, 6. Nah 4 dengan 6 gimana? 4 kecil atau besar 6? Kecil kan? Nah kecil. Berarti kalau begitu nih jawabannya kecil. Gitu. Gampang kan? Nah sekarang ayo lagi yang ini. 2 per 3 dengan 3 per 5 ya. Nah kalikan saja, kalikan silang ya. Jadi 5 dengan 2 dikalikan 3 dengan 2. Berapa ini? 3 dengan 3 dikalikan. Ayo, 5 kali 2 kan 10 ya. 10, kemudian 3 dengan 3, 9. Berarti 9. 10 dengan 9, mana besaran? 10 kan? Berarti 10 besar 9. Maka ini jawabannya besar. Kayak gitu. Lebih cepat kan daripada ini ya. Ayo lagi satu. Yang ini ya, 1/2 3 per 5. Nah ini tinggal kali silang nih, berarti 5 dengan 1, 5 ya, 5 kali 1, 5, kemudian 2 kali 3, 6. Jadinya yang ini 5 kali 1 kan 5, 2 kali 3, 6. 5 dengan 6 gimana hubungannya? Lebih kecil kan? Maka ini jawabannya lebih kecil, kayak gitu. Gampang kan? Ya, jadi seperti itu caranya. Jadi kalau kerasa lama menyamakan penyebutnya, maka adik-adik bisa coba
lakukan cara ini, kali silang gitu. Jadi lebih cepat. Oke ya, bisa ya? Nah, baiklah adik-adik, itulah tadi pembahasan tentang cara membandingkan bilangan pecahan. Jadi setelah menonton video ini tentu saja kalian sudah paham kan, bisa dengan mudah menentukan tanda perbandingan dari dua pecahan. Nah, di video berikutnya kita nanti akan bahas tentang operasi ya, operasi pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jadi adik-adik kalau tidak mau ketinggalan videonya, silakan ditekan tombol subscribe-nya sekarang, tombol yang berwarna merah yang ada di bawah video ini, kemudian dinyalakan loncengnya. Jadi nanti ketika Ardimatika sudah upload video terbaru, kalian langsung mendapatkan pemberitahuan. Oke? Baiklah kalau begitu, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.